Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman Hai di seluruh Indonesia. Wah, spesial sekali nih ya. Siang hari ini mengadakan acara yang sangat luar biasa nih. Kenapa luar biasa? Karena siang hari ini kita akan membahas suatu tema yang kekinian banget nih, yang lagi in banget dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah expert di bidang ini. Nah, teman Hai, sambil menunggu teman Hai lain di seluruh Indonesia untuk bergabung, kita mau cerita sedikit nih tentang apa sih Hai itu? Tahukah kamu teman Hai bahwa Hai baru saja meraih Gold Winner sebagai Best Public Service Center pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, Hai baru saja meraih Best Public Service Center lagi, dan kali ini World Class alias tingkat dunia. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya teman Hai ya. Walaupun dihantam pandemi, tapi Min Hai di sini tidak pernah lelah dalam mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa ini dan meraih penghargaan bergengsi. Luar biasa sekali. Oke teman Hai, kalau kita belum kenalan rasanya belum afdol nih ya. Sambil menunggu teman Hai lain untuk bergabung, kita enaknya kenalan dulu nih ya. Oke, karena ini pepatah kuno yang dikatakan nenek buyut saya, neneknya lagi, buyutnya lagi nih. Tak kenal maka, coba. Tak kenal maka, iya benar, tak kenal maka kenalan dulu. Nama saya Sofia Ningrum, biasa dipanggil Sofia. Kali ini bertindak sebagai host Hai Talk episode 2 yang mengangkat tema kupas tuntas digital payment marketplace pemerintah. Nah, oke, kita sapa-sapa dulu nih teman Hai yang telah bergabung. Ini ada dari banyak sekali ya, ada dari teman-teman dari KPPN Klaten, wah luar biasa sekali nih, KPPN Jawa Tengah nih. Lalu juga ada dari KPPN Banyuwangi, KPPN Bondowoso, wah luar biasa sekali. Ini antusiasme teman-teman KPPN untuk mengikuti Hai Talk ini cukup ramai nih ya. Lalu juga ada nih teman-teman yang dari individu dan dari satker-satker lain yang telah bergabung. Juga ada dari Mas Ahmad dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Wah, ini tetangga jauh ya di TKN. Lalu juga ada lagi follower dari seluruh Indonesia. Nah, salah satunya dari Indonesia Barat nih, dari Batam. Wah, luar biasa sekali dari Batam menyambut Hai Talk episode 2 kali ini. Lalu juga ada lagi dari Angel, wah luar biasa lagi nih, Angel dari Direktorat SITP, wah luar biasa sekali Angel. Lalu ada lagi dari mana nih? Wah, ada juga dari Bea Cukai Sumatera Utara, wah luar biasa sekali teman-teman Bea Cukai turut bergabung. Lalu juga ada Fatima Rita Uli, Huta Barat dari Bea Cukai Kanwil Sumut, selamat siang. Wah, banyak sekali nih ya. Juga ada dari Kejaksaan Bangkalan Selatan. Ini jauh-jauh nih ya gabungnya nih. Luar biasa sekali. Dan banyak lagi teman Hai yang telah bergabung. Oh, nih ada Jawa Timur lagi nih. Dari KPPN Malang. Wah, selamat siang KPPN Malang. Ada juga dari Kanwil Kumham DKI Jakarta. Wah, ini tetangga jauh nih. Lalu, teman Hai di seluruh Indonesia ini jadi ramai sekali untuk bergabung di episode Hai Talk kali ini nih, karena narasumbernya yang keren, karena materinya yang luar biasa, atau karena video teaser TikTok kita nih yang habis gini-gini. Karena apa ya? Yang jelas, apapun alasannya teman Hai untuk menonton Hai Talk episode kali ini, yang jelas kita di sini akan bersama-sama nih menimba dan menggali ilmu tentang DigiPay Marketplace, sebuah marketplace yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nah, teman Hai di sini Sofi mengingatkan juga bahwa saking luar biasanya episode Hai Talk kali ini, acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi.
Sesi pertama akan banyak berbicara tentang kebijakan dan regulasi, kemudian berbicara tentang kendala, implementasi, dan tantangan dari DigiPay ini, dan sesi kedua nanti akan berbicara tentang DigiPay dari sudut pandang perbankan. Dan teman-teman Hai juga kita imbau untuk tetap stay tune sampai acara selesai, karena akan ada hadiah menarik bagi teman Hai yang mampu menjawab pertanyaan kuis dengan benar dan tepat. Jadi teman Hai nanti tinggal stay tune aja nih, tinggal menjawab pertanyaan dan hadiah menarik akan kita kirimkan ke alamat teman Hai. Begitu teman Hai. Nah nanti pertanyaannya akan kita share nanti ya setelah pemaparan dari materi-materi ini selesai. Kemudian untuk masuk ke inti acara ini sepertinya teman Hai ini sudah mulai gak sabar nih ya. Nah untuk itu untuk mengupas secara lebih tajam dan mendetail, kita telah menghadirkan sosok narasumber yang sudah expert di bidang ini. Siapakah beliau? Oke, beliau adalah Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran, Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Untuk itu, yuk penonton di rumah maupun di kantor dan dimanapun, mari bersama-sama kita sapa nih beliaunya dengan cara sending waving hands atau virtual applause untuk menyapa narasumber kita siang ini. Gimana? Udah siap? Oke, mari bersama-sama kita sambut narasumber kita yang sangat istimewa, Bapak Denny Herdianton. Halo semuanya. Halo Bapak. Teman Hai semuanya ya. Iya, terima kasih Bapak telah berkenan hadir di High Talk episode kali ini. Oke, sama-sama. Sehat Bapak? Sofia ya namanya. Iya Pak. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini triple sehatnya Mbak. Kenapa Pak? Sehat lahir, batin dan dompet nih. Waduh, Tanggal itu 1 ya semuanya ya. penting banget. Nah, hari tanggal baru, tanggal muda, duitnya juga utuh lagi ya. Seger ya Pak ya nih ya? Segar kayaknya. Fresh banget tanggal 1 nih Iya Pak. betul. Kecuali yang punya KPR ini. Itu. Mungkin teman Hedis dia punya KPR ya. Tapi nggak masalah. Kita tetap mau seger-segeran nih ngomong bareng, ngobrol bareng sama Pak Denny ya Pak ya. Oke, siap. Pak Denny sudah siap? Siap. Oke, langsung hajar ya Pak. Oke. Siap. Nah, berbicara mengenai DigiPay Marketplace itu Pak, sebenarnya apa sih Pak DigiPay Marketplace itu? Apakah sama seperti marketplace yang sudah umum kita temuin Pak? Oke, ya makasih teman-teman Hai semuanya di seluruh Indonesia. Jadi sebelum kita bahas DigiPay itu apa, mungkin kita coba dulu ya flashback nih cerita sejarah. Oke, siap Pak. Kalau kata Bung Karno apa? Jas merah. Iya. Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Jadi gini teman-teman semuanya ya, DigiPay ini kan baru dikenal namanya tahun 2021 ya. Benar Pak. Jadi kalau kita bicara 2020 dan 2019, orang masih mengenal dengan istilah digital payment marketplace. Nah, kalau kita cerita sejarah, ini kita harus berterima kasih nih, harus menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para senior kita di PKN. Jadi rekan-rekan kita yang senior yang sudah meletakkan fondasi bagaimana mengembangkan DigiPay, membangunnya, membuat inisiasi, mengembangkan kajian, kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai DigiPay. Jadi kita sekarang di PKN sebagai penerus sebenarnya, meneruskan dan mengembangkan, memperluas sehingga kemudian implementasinya lebih luas lagi. Nah, kembali ke laptop ya, Iya, Pak. apa itu DigiPay sebenarnya? Nah, kalau kita kembali ke substansinya, ada dua pokok penting sebenarnya di DigiPay ini, yaitu digital payment dan marketplace. Nah, jadi dua ini sebenarnya backbone dari DigiPay. Apa itu digital payment? Digital payment itu kalau kita bicara digital payment berarti kita bicara sistem pembayarannya, kita bicara metode pembayarannya. Apa itu? Ya, terkait dengan bagaimana nanti kemudian kita membayar transaksinya. Nah, ini nanti akan membentuk seperti apa nih DigiPay dieksekusi, dengan cara bayar apa misalnya kan? Ada dengan cara misalnya dengan cara VE dan KKP. Itulah yang kita namakan sebagai cashless ya. Jadi semua transaksinya menggunakan transaksi non cash. Nah, yang kedua, marketplace-nya itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman Hai mungkin sudah terbiasa yang misalnya Mbak Sofi nih tiap bulan belanja make up misalnya atau perlengkapan rumah tangga kalau yang rumah tangga ya di marketplace yang lain. Sama sebenarnya. Jadi intinya itu adalah sebuah wadah, sebuah sarana, sebuah alat bagi kita untuk bertransaksi ya. Karena lingkupnya pemerintah, maka ya nanti yang bertransaksi adalah sektor pemerintah. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih DigiPay itu sebenarnya? Jadi DigiPay itu adalah sebuah platform ya. Orang mungkin bisa bilang platform, orang kadang memanggilnya sebagai sistem, kadang yang lain juga memanggilnya aplikasi. Tetapi intinya DigiPay adalah sebuah sarana untuk mengintegrasikan nih
satker yang punya uang, pengguna anggaran, ya pasar pengguna anggaran, lalu vendor UMKM sebagai penyedia barang jasa, dan perbankan yang memfasilitasi pembayarannya dalam satu ekosistem utuh yang terintegrasi. Ya, jadi nanti ada vendor di situ, ada UMKM di situ, ada satker di situ, ada bank di situ yang tergabung dalam satu ekosistem yang utuh. Untuk apa? Untuk belanja pembayaran pengadaan barang sederhana yang dari UP gitu kan. Jadi itu sebenarnya konsep utuh dari DigiPay Marketplace yang sekarang kita kembangkan. Jadi sebenarnya itu gambaran umumnya ya seperti itu. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya teman Hai ya. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya apa sih Pak latar belakang dibangunnya DigiPay ini Pak? Oke, jadi gini, kalau kita cerita dulu ya, ada 3 hal sebenarnya yang kemudian menjadi trigger ya. Kenapa kita harus membangun DigiPay nih gitu kan? Jadi kalau kita kembali ke literatur agak teori dikit ya, apa ya? Jadi kalau kita baca beberapa literatur nih ya di beberapa buku-buku nih ya. Jadi kita memang di perbendaharaan kita harus mulai berpikir bagaimana caranya memodernisasi pengelolaan keuangan negara. Karena memang kita tidak bisa pungkiri kita sudah memasuki masa di mana kita harus menggunakan teknologi informasi untuk memproses semua transaksi keuangan negara. Nah, atas dasar itulah kemudian kita berpikir nih, gimana caranya dengan perkembangan teknologi informasi sekarang kita membuat sebuah mekanisme di mana belanja pemerintah semakin efisien nih, semakin efektif. Dalam sebuah literatur nih, Bank Dunia mengatakan bahwa meningkatnya skala belanja pemerintah itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem pembayarannya. Nah, DigiPay inilah sebenarnya satu cara ya, bagaimana kita di perbendaharaan mengembangkan modernisasi pengelolaan keuangan negara gitu kan. Kemudian berikutnya ada 2 hal lagi yang penting sebenarnya yang menjadi trigger kenapa ini dikembangkan. Nah, dalam beberapa kesempatan nih ya, Pak Jokowi, kemudian Ibu Menteri Keuangan menyampaikan nih bahwa sekarang ini ketika pandemi terjadi nih 2019, 2020, 2021 gitu kan, maka seluruh program pemberdayaan UMKM itu harus lebih terarah dan lebih fokus. Caranya gimana? Harus lebih banyak melibatkan UMKM dalam ekosistem digital keuangan. Nah, ini pun diperkuat juga dengan arahan yang Bu Menteri dan Pak Wamen ya kalau nggak salah, kemudian yang kemudian mengarahkan agar kita lebih banyak nih melibatkan UMKM mereka untuk masuk ke dalam dunia digital. Kalau selama ini mereka bergerak secara konvensional lah, jualan dari jual tudor misalnya, maka kita mencoba bagaimana supaya UMKM ini masuk ke dalam dunia digital, dikenalkan dengan ekonomi digital, sehingga kemudian akses mereka, peluang pasar mereka bisa lebih luas lagi. Jadi 3 hal inilah yang kemudian menjadi trigger nih. Nah, ini menjadi momentum yang besar ketika tahun 2020 kita kena pandemi. Ya, jadi ketika UMKM ini kita jatuh, maka kita berpikir gimana caranya nih memberdayakan mereka kembali. Nah, dengan DigiPay inilah kemudian menjadi satu alat. Di samping kita bagaimana memodernisasi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi alat bagaimana kita memberdayakan UMKM. Karena nanti fokusnya fokusnya bukan hanya kita bertransaksi belanja barang nih, tapi bagaimana kemudian DigiPay menjadi sarana bagi UMKM memasarkan barangnya, kemudian berkembang lebih besar lagi, mendapatkan pangsa pasarnya lebih luas lagi, dan pada ujungnya nanti mungkin terkait juga dengan pembiayaan dari pihak perbankannya, gitu mungkin. Berarti ini juga termasuk ke digitalisasi UMKM ya Pak ya? Betul, bagian dari itu. Iya, benar. Betul. Nah, perlu teman Hai ketahui bersama nih bahwa UMKM ini menyumbang 60,7% dari PDB Indonesia, besar sekali ya Pak ya? Betul. Jadi untuk itu kita perlu nih memberdayakan UMKM agar lebih powerful ya Pak ya? Betul. Salah satunya dengan DigiPay Marketplace ini, luar biasa sekali nih Pak. Nah, kalau begitu Pak, apa sih Pak yang membuat DigiPay ini begitu spesial Pak sampai dibuatkan regulasi khusus yang mengatur DigiPay ini Pak? Oke, ini mirip martabak ya, martabak spesial. Karetnya 2 Pak. Jadi gini teman-teman Hai, jadi kalau kita bicara spesial, maka tentu ada pembandingnya ya. Sesuatu dianggap spesial kalau dia punya pembanding dengan yang lainnya. Ada hal yang berbeda nih, ada added value-nya berarti kan. Nah, kenapa berbeda dengan yang lain, yang konvensional misalnya? Yang pertama jelas ada beberapa hal kemudian yang membedakan DigiPay ini dengan yang konvensional. Mungkin sekitar 7 lah ya pembedanya. Yang pertama, ketika misalnya secara umum ya prosesnya itu kan pengadaan barang yang
sama dengan konvensional secara umum, tetapi kemudian proses yang dijalankan semuanya menjadi didigitalkan lah istilahnya. Jadi bagaimana mesen barangnya, kemudian bagaimana beli barangnya, bagaimana pembayarannya, kemudian bagaimana sistemnya itu dikembangkan secara digital. Jadi kalau dulu mungkin yang konvensional nih, kita harus pergi ke bank, pergi ke toko, milih barang, ya ke vendor, lihat barang langsung. Nah sekarang dengan DigiPay tidak perlu lagi seperti itu. Berarti ada cost yang dihemat kan ya, cost yang dihemat, kemudian apalagi waktu yang dihemat. Nah jadi itu yang pertama tuh. Yang kedua, dan lebih safe juga. Lebih safe juga, betul. Nah yang kedua, ini yang menjadi backbone nih, sistem pembayarannya. Jadi kalau kita masih konvensional kan kita masih harus bayar cash ya, tunai. Nah dengan DigiPay semuanya menjadi cashless transaction. Nah itu yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana memasyarakatkan cashless society. Jadi semakin banyak transaksi itu yang non cash nih. Nah DigiPay itu kan pilihannya dua. Kalau bukan HKP ya virtual akun CMS. Berarti nggak ada cash di situ. Itu yang ingin kita kembangkan. Yang ketiga perbedaannya misalnya terkait dengan barang yang sudah harus diterima sebelum pembayaran. Betul. Itu juga kalau dibandingkan dengan marketplace yang lain ya, yang sudah biasa kita gunakan, bedanya mungkin gini. Kalau di marketplace yang lain mungkin kita harus bayar dulu barangnya, baru barang dikirim. Nah kalau di DigiPay itu memang kita punya prinsip harus sesuai dengan prinsip pengadaan barang jasa. Jadi barangnya dibayar dulu, baru kemudian barangnya dikirim dulu, diterima dulu, baru kita lakukan pembayaran. Kemudian yang lain bedanya apa nih? Check and balance ya Pak? Check and balance-nya. Semua tahapan itu melalui proses validasi. Kalau konvensional kan manual nih, lihat berkas, checklist misalnya. Nah sekarang semua difasilitasi oleh sistem. Jadi base system gitu ya Pak ya? Semuanya. Jadi tahapan dari kepala kantor nih pesan barang, ke kepala TU misalnya, ke sebagai TU ke pelaksananya, itu semua tahapannya itu melalui proses yang didigitalisasi by system semuanya. Itu sudah terintegrasi gitu ya, Pak, itu. Dengan marketplace DigiPay ini ya Pak ya. Jadi udah all in one nih ya Pak ya. All in one. Termasuk ininya Mbak, pertanggungjawabannya. Jadi kita sudah mendesain sistem agar DigiPay ini mampu menghasilkan dokumen untuk SPJ ya, misalnya SPBY, kemudian kwitansi. Kalau manual kan harus bikin manual. Nah ini kita fasilitasi dengan sistem agar sistem itu bisa menghasilkan SPBY dan kwitansi. Yang berikutnya juga terkait dengan perpajakan. Nah kalau manual beli ke toko misalnya kan harus hitung manual pajaknya. Betul. Nah ini kan difasilitasi nih. By system. Ya meskipun masih pengembangan ya, tetapi kita sudah coba bangun nih dengan menggunakan algoritma pajak nih. Gimana ngitungnya nih kalau belanja ini kena pajak atau tidak? Kita coba tanamkan sistem nih supaya nanti penghitungan pajaknya lebih akurat, lebih tepat. Nah itu mungkin secara umum ya gambaran bedanya kenapa kemudian jadi spesial nih, karena tadi beberapa hal sangat berbeda dengan konvensional tadi itu. Nah kalau begitu sebenarnya DigiPay ini sudah sangat menjawab kebutuhan kita saat ini ya Pak ya. Betul. Mulai dari sudah modern, sudah terintegrasi dan sudah sangat aman ya Pak. Kan kita harus mengurangi kontak fisik keluar-keluar ya Pak yang belanja. Luar biasa sekali. Nah kalau begitu sebenarnya sudah sampai mana sih Pak progres dari implementasi DigiPay ini? Kita mungkin cerita sedikit ya, flashback ke belakang. DigiPay ini kan mulai dicobakan November 2019 ya. Berarti sampai dengan sekarang sudah setahun lebih lah, kurang lebih ya. Nah, progres sampai dengan saat ini, dari data kita yang kita kumpulkan, sudah ada 32 KL yang bergabung. Banyak ya Pak? Banyak, kemudian sudah ada 3.800 lah satker ya, yang sudah bergabung itu semua dari KL tadi ya, 3.800 satker. Nominalnya hampir mencapai 9 miliar gitu kan. Kemudian vendor yang tergabung 330. Kemudian apalagi nominal sudah, satker sudah, vendor sudah ya. Nah, itu jadi sampai dengan sekarang itulah perkembangannya. Memang masih banyak nih peluang untuk bisa mendorong agar lebih cepat lagi. Ya memang tantangannya banyak gitu kan. Ya kemudian sampai dengan sekarang progresnya itulah yang bisa kita capai sampai dengan hari ini gitu ya. Tantangannya seperti itu gitu. Itu Mbak. Kalau bisa dibilang ya Pak ya, kalau DigiPay ini itu sebenarnya sejalan ya Pak dengan arah kebijakan APBN, yaitu mendukung transformasi ekonomi menuju era digital. Nah, berbicara masalah kendala nih Pak, sebenarnya apa sih Pak kendala dari aplikasi DigiPay ini Pak? Ya betul, memang dari mulai piloting sampai dengan sekarang kita sudah mencoba mengidentifikasi ya, apa sih kendalanya di lapangan sebenarnya gitu kan. Nah dari banyak kendala mungkin kita bisa cluster nih.
Yang pertama mungkin yang paling banyak ditemui adalah soal mindset. Jadi orang itu masih seneng datang ke toko sambil GJS ya, jalan-jalan santai, milih-milih barang dia, kemudian lihat-lihat, baru beli. Refreshing ya Pak? Refreshing. Jadi itu yang pertama. Yang kedua soal mindset juga masih banyak mungkin dari satker yang berpikir ya, saya tidak menuduh negatif, itu memang masih ada lah satker yang berpikir ribet lah pakai KTP, pakai VS segala macam, pakai IT segala macam, agak ribet, sehingga kemudian mindsetnya agak susah dirubah nih. Itu yang pertama kendalanya soal mindset penggunanya ya, gitu kan. Yang kedua adalah terkait dengan ini apa namanya, jaringan, fasilitas telekomunikasi. DJP ini kan full menggunakan ini apa namanya, internet ya. Jadi ketika orang harus menggunakan DJP, dia harus punya Internet kuota, harus punya kuota stabil internetnya, jaringannya harus luas. Nah, kondisi kita kan nggak begitu ya. Beberapa sektor itu kan ada di kondisi yang 3T itu, terluar, apalagi terisolir ya. Ya itulah intinya. Jadi beberapa sektor itu mungkin tidak bisa mengimplementasikan DJP karena fasilitas telekomunikasi yang mungkin kurang memadai. Jadi itu yang membuat agak susah. Nah, yang ketiga adalah soal kompetensi SDM. Nah, kalau kita petakan kompetensi SDM ini, mungkin kalau di satker mungkin relatif banyak orang sudah familiar dengan gadget ya. Ini kan diakses dengan gadget dan dengan PC ya. Kalau satker mungkin sudah terbiasa lah dengan PC, dengan gadget. Tapi kan usernya bukan cuma satker nih, tapi adalah vendor-vendor UMKM yang notabene merupakan pengusaha mikro kecil, yang bahkan mungkin HP pun bisa jadi mungkin baru pegang sebagainya. Jadi kendala terbesar itu bagaimana membiasakan mereka bertransaksi yang biasanya langsung cash gitu, kemudian mereka harus menggunakan gadget, bertransaksi terbiasa dengan menggunakan gadget, kemudian paymentnya juga menggunakan CMS segala macam gitu kan. Jadi kemudian itulah yang di lapangan menjadi kendala kita terbesar. Jadi tiga hal itu yang sekarang kita hadapi nih. Kita berpikir gimana caranya ya supaya kendala ini bisa diatasi sehingga kemudian perkembangannya bisa semakin baik. Jadi di lapangan kendalanya seperti itu. Oke. Nah, ini berbicara tentang UMKM nih. Tadi Bapak Denny bilang kalau kita masih banyak dari sektor mikronya ya Pak ya. Ya, betul. Memang teman Hai ketahui bersama bahwa menurut survei BPS pada tahun 2016, 97,8% UMKM di Indonesia itu masih di sektor mikro ya Pak. Benar begitu ya Pak? Dengan omset yang belum mencapai 300 juta. Hingga mungkin kendala PC atau laptop ini menjadi kendala utama mungkin ya Pak bagi mereka ini. Betul. Tapi itu bukan menjadi hambatan ya Pak, justru itu merupakan challenge bagi kita bersama untuk membawa DJP ini lebih berguna bagi bangsa dan negara. Benar sekali Pak. Oke, nah lanjut nih Pak. Oh ya teman-teman, Hai, bila ini tampilan di layar kita nanti sedikit miring, agar tampilannya makin bagus nih, makin mantap dan makin lebar juga, teman-teman Hai dapat melihat kami berdua ini live dari kanal YouTube Hai DJPB. Alamatnya Hai DJPB, nggak disambung ya, nggak disingkat ya, Hai DJPB, tidak pakai titik, tidak pakai spasi. Oke, lanjut nih Pak. Oke, siap. Lanjut. Tantangan tadi sudah. Oke Pak. Nah, tadi kita nih berbicara mengenai marketplace terus nih Pak. Dengar-dengar nih Pak, PKN ini saat ini sedang melakukan pencanangan zona integritas menuju WBK. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Bagaimana sih Pak langkah konkret yang dilakukan PKN ini dalam membangun zona integritas Pak? Ya, jadi ini mungkin ada kaitannya dengan DJP juga sebenarnya ya. Jadi DJP itu sebenarnya membuat pengadaan barang jasa lebih transparan dan akuntabel. Semuanya by system sehingga kemudian bisa di-trace nih transaksinya, berapa nominalnya. Itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita membangun WBK dan WBN gitu kan. Jadi sekarang PKN sebagai unit yang juga ngikutin nih, sedang ngikutin proses menjadi WBK. DJP merupakan satu inovasi kita yang kita kembangkan agar kemudian pengadaan barang yang dilakukan lebih transparan, lebih akuntabel, dan itu menjadi satu bagian yang utuh dari upaya kita agar lebih transparan lagi lah pengadaan barang jasanya seperti itu. Karena ya transparansi pengelolaan keuangan ini merupakan apa ya Pak? Merupakan hal emas ya Pak ya saat ini ya. Betul. Itu sangat mempengaruhi kinerja dari pemerintah itu ya Pak. Oke, lanjut nih Pak. Ditemui kendala nggak sih Pak dalam pembangunan zona integritas ini Pak? Ya mungkin gini ya. Secara substansi kan kita sebenarnya sudah terbiasa ya bagaimana menjaga integritas segala macam. Hanya memang kendalanya mungkin gini, karena banyak aspek yang harus dipenuhi ya, administrasi, dokumennya banyak sekali. Mungkin itu kendalanya lebih ke sisi itu ya. Kalau substansinya sudah nggak masalah lah istilahnya. Kita terbiasa
mempraktekkan untuk membangun jalan integritas. Hanya memang persyaratan prosedural ya, Iya, banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, Iya, mungkin. yang itu memang mungkin-mungkinnya ya, jadi itu yang membuat kita memang perlu waktu tuh menyiapkan semuanya. Jadi memformalkan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari sebenarnya, itu yang lebih menyita waktu ya. Challengingnya itu banyak dokumen ABCD, ini belum segala macam. Itulah mungkin yang lebih menantang dibandingkan substansi kita bagaimana menjaga integritas seperti itu sih. Ya, tapi itu luar biasa ya Pak, yang membahasakan keintegritasan kita dalam bentuk dokumen sah nih ya Pak. Iya betul, itu yang susah tuh kadang-kadang ya. Kita bingung nih maksudnya apa gitu kan. Ada apa namanya evaluasi nih LKE gitu kan. Kurangnya ABCD, perasaan kita sudah memenuhi syarat gitu kan. Ternyata masih kurang juga. Dokumen yang mana lagi gitu. Nah itu mungkin kendala di lapangan sebenarnya ya, lebih ke sisi itunya ya. Bukan ke sisi bagaimana kita mempraktekkan bagaimana berintegritas segala macam. Oke, itu sih kendala di lapangan sebenarnya. Kalau praktik mah kita udah yakin kalau ini udah bagus nih. Betul. Dokumennya ini ya Pak yang perlu kita perlu dilengkapi. lagi. Betul. Ini pengalaman dari teman-teman nih Pak kemarin tuh sampai lembur-lembur nih Pak di KPPN menyelesaikan itu Pak. Iya sama, kita sama juga. Karena banyak dokumen yang belum ada memang. Jadi gini, secara kegiatan sudah pernah kita laksanakan mungkin ya, tetapi karena tidak didokumentasikan, maka kita harus membuat lagi tuh dokumentasi segala macam, itu yang membuat kita cukup kerepotan lah misalnya, membuat kita waktunya agak banyak tersita di situ. Ya, tapi itu di sisi lain juga mengedukasi kita ya Pak agar lebih tertib mengadministrasikan betul sekali, agar ke depannya juga lebih tertib lagi ya. Semua didokumentasikan sehingga kemudian ketika dibutuhkan ada nih barangnya gitu kan. Betul. Oke. Luar biasa sekali. Nah, kalau sampai saat ini progresnya sudah sejauh mana Pak tentang zona integritas ini? Kita kemarin sudah dievaluasi Mbak sama teman-teman KI. Jadi memang dari sekian dokumen yang diperlukan memang ada beberapa sih yang kurang tapi tidak terlalu signifikan juga. Nah kita sudah mulai melengkapi nih kekurangan yang kemarin disampaikan teman-teman KI. Progresnya sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan sih dalam waktu yang tidak terlalu lama segera selesailah dokumentasi ini yang diperlukan itu sih. Seperti itu. Itu membutuhkan kerja tim yang bagus ya Pak ya. Jadi tiba-tiba solid nih Pak. Kita sudah bagi nih subdit ini sudah gabungan ya antar subdit nih. Jadi subdit tim apa namanya misalnya pelayanan publik misalnya kan sudah terbagi beberapa orang yang berasal dari berbagai subdit seperti itu. Jadi kita membutuhkan teamwork yang luar biasa melibatkan semua subdit. Betul-betul membutuhkan sinergi yang luar biasa lah dengan teman-teman yang lain. Jadi emang zona integritas itu bukan merupakan kata-kata yang mudah didapat ya Pak ya, jadi merupakan effort yang luar biasa dari segala elemen kantor ya Pak ya. Betul, aspeknya lah itu. Aspeknya luar biasa. Oke nih Pak, ini sepertinya penonton ini sangat aktif bertanya nih Pak, luar biasa sekali. Bapak udah siap menjawab pertanyaan Pak? Siap Pak, sikat ya Pak, sikat. Oke, lanjut ke pertanyaan live Instagram. @sayangcu. Aduh namanya agak-agak alay gitu ya. Nama zaman sekarang Pak. Iya, siap. Apakah bisa diakses melalui handphone tidak Pak aplikasi DJP ini? Bisa. Jadi pilihannya kan teman-teman nanti pengguna bisa menggunakan handphone atau menggunakan PC. Terserah sih lebih suka yang mana gitu kan. Lebih suka yang mana. Seperti itu sih, bisa dua-duanya. Oke, tapi di sini yang perlu kita tekankan ke teman Hai nih Pak, ke netizen ini kalau marketplace ini berbeda ya Pak dengan marketplace swasta. Betul. Bedanya gini Mbak Sofi ya. Kalau yang lift swasta kan orang siapapun boleh gabung, baik sebagai seller maupun buyer. Nah kalau di JP ini kalau kita bilang namanya closed loop marketplace. Kenapa dibilang closed loop? Karena user yang masuk itu semua harus terverifikasi, tervalidasi, terregistrasi. Jadi penggunanya hanya sektor pemerintah, bukan orang perorangan. Sektor pemerintah yang punya dan APBN. Vendor UMKM-nya pun itu harus terlebih dahulu registrasi nih sama satkernya. Tidak bisa sembarang orang masuk bertransaksi, tidak bisa. Jadi registrasi dulu. Lalu kemudian banknya pun sementara masih 3. Betul. Jadi kenapa dibilang closed loop? Karena terbatas gitu kan, masih terbatas, tidak bisa sembarangan orang masuk kemudian katakanlah membuat lapak palsu gitu kan, ya nggak ada. Jadi real nanti UMKM-nya ada, orangnya, tokonya ada, bahkan secara nature-nya adalah mereka yang memang sehari-hari langganan kita gitu loh. Bedanya sehari-hari kita langsung ke tokonya, sekarang diupayakan
by system mereka kontak dengan kita. Ada fasilitas chatnya di situ kan, bisa nego di situ. Canggih ya Pak ya? Bisa nego di situ juga, ya. Pak. Itu yang membedakan dengan marketplace yang lain sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jadi teman saya telah kita tekankan di sini bahwa marketplace ini eksklusif untuk pemerintah ya Pak, Ya. bukan untuk swasta perorangan individu nih gitu. Betul. Jadi teman-teman, kalau ingin berbelanja melalui marketplace harus ikut kantor ya Pak ya. Betul. Jadi safety-nya tuh emang berlapis-lapis ya Pak, harus Berlapis-lapis, didaftarkan usernya ya Pak ya ke KPPN. Betul. Benar. Oke, lanjut kita. Oh iya, teman saya juga perlu tahu bahwa aplikasi ini tersedia di Play Store ya Pak ya. Ya, betul. Betul sekali, bisa di-download oleh siapa saja. Namun ini tidak bisa digunakan oleh Perorangan individu. harus satker, Harus kantor. satker, Betul. harus. Karena memang segmennya adalah pemerintah ini. Benar sekali. Marketplace pemerintah gitu. Oke, lanjut ya Pak ya. Siap. Lanjut ke penanya berikutnya ke Fauzi. Fauzi gimana nih bacanya nih Pak? Iya ya. Mau nanya dong, toko saya daftar ke marketplace di GPay, gimana ya Pak caranya? Oke, jadi gini, kalau Mas Fauzi nih, katakanlah vendor ya, punya toko, punya produk, Ya. makanan, atau jual ATK, kan 4 produk nih, Iya, snack, ATK. catering, ATK, jasa lainnya, servis Ya. segala macam. Nah, kalau Mas Fauzi nih minat jadi salah satu vendor marketplace, maka Mas Fauzi mau tidak mau harus daftar nih, registrasi ya, lewat satker salah satu lah, di antara sekian banyak satker silahkan daftar. Apalagi kalau misalkan Mas Fauzi sudah menjadi rekanan sebelumnya nih, Nah, ini yang daftar lebih langsung ke satkernya dengan membawa beberapa dokumen ya. Nah, tentunya seperti itu, nanti bisa lewat satker itu didaftarkan, diregistrasi, setelah itu kemudian dapat user segala macam, password, bisa langsung bertransaksi lewat DigiPay. Jadi kuncinya Mas Fauzi tinggal datangi kantor pemerintah yang menangani atau yang punya APBN lah, dan APBN seperti itu. Nah, untung-untung kalau Mas Fauzi ini menjadi rekanan ya Pak ya sebelumnya. Ya, betul. Dia udah punya kenalan ya Pak ya di satker-satker itu. Oke, lanjut ke @papa Witra. Hai DJPB, izin bertanya. Oke, bagaimana cara membujuk atau meyakinkan para pelaku UMKM untuk bergabung ke DigiPay? Oke, nah ini menarik nih. Menarik Ini nih Pak menarik ya. pertanyaannya. Bagus Ini sekali. yang dari tadi kita bahas ya, apa sih manfaat DigiPay? Nah, ya. Ya kan orang kan gini ya, orang tuh baru mau gabung kalau dia melihat ada benefit di situ. Iya, ada benefitnya. Kalau dia nggak melihat ada benefit, ngapain saya gabung nih? Terus Nggak ada berapa manfaatnya, mereka ya, asal Pak? manfaatnya ada gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya kan apa manfaatnya gitu kan? Iya. Atau meyakinkan ya? Nah, Gimana meyakinkan agar orang mau bergabung sebagai DigiPay vendornya. Nah, bagi vendor manfaatnya banyak sebenarnya. Yang pertama, kepastian pembayaran. Nah, ya ini pasti nih ya Pak. Pasti ya, karena kan Satu ya. pemerintah nih kan. Jadi DigiPay itu menyediakan satu fitur yang kemudian dia bisa memberikan semacam warning ya, bahwa tanggal sekian nih kita harus bayar. Oh, Namanya schedule iya. payment. Schedule payment. Jadi jelas kapan dibayarnya, tidak mungkin ditunggak. Iya, pemerintah tidak mungkin menunggak, Tidak ya, mungkin Pak. menunggak. Oke. Yang kedua, terbukanya akses pasar. Jadi gini, ketika vendor misalnya sebenarnya Mas Pawitra ya, Pawitra misalnya gabung sebagai vendor DigiPay. Ketika dia misalnya jadi rekanan satu satker nih, maka dia punya peluang untuk jadi rekanan satker lainnya. Iya. Ketika dia masuk ke ekosistem DigiPay, maka dia bisa dilihat oleh semua pengguna DigiPay. Jadi memperluas segmentasi pasarnya. Betul. Ya, Pak, Kalau ya? yang sama ini mungkin rekanannya cuma satker A terus. Sekarang ketika dia masuk, yang lain pun bisa lihat nih produknya apa, harganya berapa, dan itu tentu marketing yang free ya. Karena kan kalau ke DigiPay tidak perlu bayar apa-apa. Iya, benar. Kalau misalnya vendor gabung ke marketplace swasta misalnya kan ada biaya tuh, ada Iya, ada fee segala ads-nya. macam. Nah, ini kita bikin free karena memang kita tujuannya membantu UMKM tadi itu gitu kan. Jadi silakan gabung, manfaatnya kan tadi di schedule payment, kepastian pembayaran, kemudian yang kedua tadi lupa tadi siapa namanya yang udah tuh. Papa Witra tadi. Jadi Ini, schedule Pak. payment, kemudian yang ketiga juga ini terkait dengan fasilitas lending bank. ini, Jadi gini, nanti kita kembangkan satu fitur di DigiPay yang itu memungkinkan si vendor itu mengklik kredit ke banknya. Jadi by system nanti. Untuk mengekspansi usahanya ya, Sekarang Pak, ya? sedang kita coba kembangkan nih mekanismenya, bagaimana prosedurnya nih. Tetapi nanti secara sistem, ketika si vendor ini menjadi mitranya DigiPay, dia tinggal klik, nanti akan di capture pesannya itu bahwa dia katakanlah pinjam sekian gitu kan. Nanti difasilitasi. Jadi ekosistem DigiPay yang utuh itu bukan semata-mata
Satker A beli ke vendor B, tetapi di ujungnya nanti ada semacam fasilitas untuk memfasilitasi perbankan memberikan pembiayaan kepada vendor UMKM-nya. Jadi itu manfaatnya sebenarnya ada 3 tadi manfaatnya. Yang pertama kepastian pembayaran, yang betul. kedua relasi tuh ya Pak ya. Dia membuka marketing ya, pemasaran lebih luas. Yang ketiga bank lending facility istilahnya. Jadi bank bisa menyampaikan atau menyalurkan pembiayaan kepada vendor yang secara rekodnya bagus nih catatannya gitu. Wah, jadi itu meningkatkan potensi usaha mereka ya. Iya, Pak? Ekspansi usahanya bisa berkembang nih Pak. Jadi by system gini Mbak, by system itu nanti kan terrecord ya. Saya sebagai penjual nih, berapa kali transaksi, berapa nominal ke siapa saja itu kan terrecord oleh sistem. Nah, bank itu akan menggunakan data itu sebagai pertimbangan ya, salah satu untuk menyalurkan kredit. Ini layak nih dapat kredit. Nah, by system nanti si vendor bisa langsung klik misalnya. Nah, itu ke depan ya. Sekarang masih dikembangkan. Jadi ke depan seperti itu arahnya. Mudah-mudahan ya akhir tahun inilah, mudah-mudahan bisa langsung kita fasilitasi tuh ketika UMKM untuk pinjam ke bank misalnya fasilitas pembiayaan bisa langsung lewat DigiPay seperti itu. Oke, jadi ini juga memacu UMKM untuk lebih ini ya Pak, lebih menggeliarkan idenya agar lebih menarik nih. Betul. Kita lihat aku dong gitu ya Pak. Luar biasa sekali. Oke, lanjut nih Pak ke Heri nih. Kepada narasumber Pak Denny, wah keren banget. Siapa nih ya? Heri Win, narasumber keren banget bro, semakin lancar barakallah. Kayaknya Mas Heri Winarno ya. Wah biasa sekali ini, baru 40 menit kita on air nih Pak, udah dapat fans nih Pak Denny, wah biasa sekali ini. Oke. Jangan-jangan nih sebenarnya banyak fans-fans lain, cuman nggak ngomong nih Pak, nggak berani ngomong nih. Mungkin mau disapa dulu Pak Herinya. Halo Pak Heri. Halo Mas Heri. Mungkin Mas Heri Winarno kali ya, saya nggak tahu nih. Mungkin Pak Heri Win. Mungkin tahu Pak Heri Win. Kayaknya kenal. Oke, lanjut. Dari @abdulghafur_abu_imtiaz, panjang nih Pak. Bisakah suatu DigiPay berkolaborasi dengan sistem pengadaan yang telah dibantu oleh FKPP? Bila pengadaannya, ya memang terkait dengan ini ya, tentu kita membuka ruang ya untuk kolaborasi dengan siapapun gitu kan. Nanti kita bisa lihat ke depan lah gimana kemungkinannya, apakah ada potensi itu, kita lihat dulu dengan berbagai kajian tentunya. Tapi yang jelas kita punya satu visi yang sama, satu kepentingan yang sama bagaimana memudayakan UMKM di masa pandemi ini gitu kan. Jadi sama kepentingannya nih. Hanya nanti untuk berkolaborasi tentu kita bisa buka ruangnya ya kan. Seperti apa bentuknya nanti kita lihat lagi di periode berikutnya lah seperti itu. Oke, nah mungkin dari teman-teman lain ada yang masih ingin bertanya nggak? Ini masih kita buka pertanyaan selebar-lebarnya ya Pak ya. Oke, banyak Pak ternyata yang menanyakan nih Pak. Oke, dari Rodi Febrian. Rodi ini bertanya nih Pak, apakah ada user manualnya? Ada ya, jadi gini Mas Febrian ya. DigiPay ini kan sekarang dikembangkan dengan 3 bank himbara nih. Ada BRI dengan DigiPay 002, dengan Mandiri DigiPay 008, dengan BNI DigiPay 009. Nah masing-masing ini sudah punya user manual booknya gitu kan. Tinggal nanti kita siapkanlah linknya gitu kan. Kalau yang Satker sebenarnya, yang KPPN, kita sudah share nih linknya, yang di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan manual book dari masing-masing aplikasi itu. Jadi bisa dipelajari lah seperti apa bentuknya, fiturnya seperti apa, manfaatnya apa bisa dipelajari di situ. Oke, jadi poinnya adalah manualnya ini sudah ada pada masing-masing DigiPay ya Pak ya? Baik itu Mandiri, BRI ataupun BNI. Nah, nanti tautannya akan disiapkan dan bisa dikomunikasikan dengan KPPN mitranya, betul. Luar biasa sekali. Dan KPPN ini tersebar di mana-mana ya Pak? Jadi semakin memudahkan nih. Oke, selanjutnya dari Wija Agniaska. Pembayaran apa saja yang menggunakan digital payment? Ada 2 ya Pak ya? Ya, jadi paymentnya itu menggunakan 2 cara nih, sama-sama cashless ya. Jadi virtual account, CMS, dan dengan kartu kredit pemerintah. Jadi 2 cara itu yang digunakan oleh Satker ketika harus melunasi pembayaran kepada vendornya, seperti itu. Jadi di sini poin yang kita tekankan adalah cashless ya Pak ya? Cashless. Oke, sekarang serba cashless karena kita aja kemana-mana makannya cashless ya Pak. Betul. Pakai GoPay. Ya mungkin ini juga Mbak terkait dengan apa namanya? Bagaimana nih tantangan kita kan merubah mindset ya, merubah mindset orang supaya beralih dari yang konvensional pakai cash dengan cashless. Saya coba kasih analogi sederhana ya, Mbak Sophie nih saya kasih uang 100 juta. Amin dong, 100 juta ya. Yang 50 itu Mbak Sophie simpan di rekening yang lengkap dengan internet banking, SMS banking segala macam gitu kan. Yang 50 ditaruh di dompet sebagai cash. Lalu belanja nih, sama-sama belanja dengan menggunakan 2 sumber tadi, yang rekening belanja terus, yang cash pun belanja terus. Satu hari saya tanya nih, Mbak Sophie, berapa saldo Anda hari ini? Anggaplah 20 juta ya? Bukan. Berapa saldo Anda hari ini? Bagaimana cara Anda melihat
saldonya dengan dua cara tadi itu. Mana yang lebih mudah, lebih cepat? Yang disimpan di rekening Pak. Nah, itu dia. Jadi membangun kesadaran itu yang susah nih. Bagaimana orang itu sadar bahwa dengan cashless itulah kita bisa mengontrol cashnya. Iya. Kalau dengan sistem kita lihat nih, berapa sih saldo Anda sekarang, uangnya berapa sih, kelihatan. Track record belanjanya juga Betul, kelihatan historinya, saldonya berapa. Jadi kalau kita butuh untuk belanja misalnya, berapa saldo kas kita. Kalau dengan cashless, kelihatan semuanya. Iya. Tapi kalau yang cash, Nggak kerasa nggak ya, terasa. Pak? Saldonya berapa? Hitung dulu manual. Nah, itulah mungkin yang belum sampai ya ke teman-teman. Jadi kemudian mereka masih memilih menggunakan transaksi cash. Padahal buat kita di PKN nih, itu penting sekali mengetahui tadi posisi kas segala macam. Dan itu agar bisa kita gunakan optimalisasi gitu kan. Agar data keuangan ini real time ya Pak. Real time, dan itu nanti tentu manfaatnya banyak gitu kan, memudahkan kita, efisien segala macam. Benar sekali. Oke, jadi memang untuk berubah ke arah sana ini butuh effort ya Pak ya. Memang Betul. berubah Betul. itu untuk adaptif itu butuh perjuangan. Betul, betul. Oke, lanjut aja. Dari @tsr_. Saran bagaimana jika program marketplace ini diinfokan secara luas ke masyarakat? Karena keterbatasan satker juga mencari tahu UMKM atau vendor yang bisa go digital. Keren nih Pak sarannya. Ini keren sarannya ya. Jadi gini, ini apa namanya ya? DSR. DSR. Jadi gini, kita di pusat sebenarnya di PK pernah kolaborasi dengan bank. Oh iya. Bank itu kan masing-masing punya list nih, database debitor yang kemudian kebanyakan UMKM. Iya. Nah sebenarnya kita pernah menyarankan, nanti kalau masing-masing daerah KPPN nih, bikin BIMTEK misalnya dengan satker segala macam, maka idealnya ketika BIMTEK itu pendampingan misalnya jangan hanya melibatkan KPPN dan satker saja, tapi melibatkan vendor-vendor UMKM yang potensi gabung. Dari mana database-nya? Bisa ambil dari banknya sebenarnya. Kan di daerah ada ya kantor cabang bank ABCD misalnya. Nah itu bisa dipakai database-nya. Nah itu caranya seperti itu sebenarnya. Jadi harus berkolaborasi nih, tidak bisa hanya satker dan KPPN saja, tapi juga melibatkan perbankannya. Seperti itu caranya. Oke, jadi perbankan ini selain melakukan pendampingan juga mengajak mereka nih ya Pak ya. Ayo gabung nih. Gabung betul. Karena manfaatnya yang sangat luar biasa tadi ya Pak ya. Iya betul. Oke, lanjut ke @sinta_Tayunita. Nah, ini pertanyaannya ada beberapa nih Pak. Apakah bisa belanja di marketplace menggunakan KKP? Jelas bisa ya Pak ya? Jelas bisa. Jelas bisa. Oke, sudah terjawab. Jika belanja via marketplace, bagaimana pengenaan pajaknya Pak? Fakturnya diberikan atau tidak? Oke, nah untuk pajak ini memang kalau dijelaskan detail sekali ya. Tetapi intinya gini, teman-teman nih Bapak Ibu, Bu Sinta terutama ini ya, terkait dengan KKP dan pengaturan pajaknya, nanti bisa ngikutin pengaturan yang diatur di PMK 231 tahun 2019 gitu kan. Nah kemudian terkait dengan faktur nanti diberikan oleh kurir, disediakan oleh penyedia barang dan jasanya gitu kan. Jadi memang terkait pajak ini kita ngikutin PMK 231 2019 seperti itu Bu Sinta ya. Oke, jadi ini sudah memang terikat oleh regulasi ya Pak regulasi, ya? Betul. Dan ini ya akan terus berkembang ke depan. Kita nggak tahu nih ke depan bagaimana peraturan pajaknya. Nah aplikasi kita nanti akan selalu berusaha menyesuaikan dengan regulasinya. Oke. Jadi mungkin ada updating segala macam. Ke depan tentu tidak akan statis nih, akan berubah terus seiring dinamis ya Pak ya? Dinamis seiring perkembangan regulasi pajaknya. Oke, jadi DJP yang ada saat ini tuh masih sangat mungkin untuk berkembang ya Pak ya? Betul. Jadi jangan khawatir karena kita akan terus menyempurnakan sistem kita ini ya Pak. Betul. Oke, lanjut di Kondarto_97. Apakah marketplace akan dilakukan untuk seluruh KLK? Iya, exactly, yes. Exactly. Wah, ini mantap. Jadi gini, memang sekarang kan orang masih mengenal sebagai piloting. Iya. Tapi sebenarnya sudah 32 KL yang bergabung dengan DJP. Nah sekarang target kita adalah, karena sekarang jadi quick win perbendaraan, juga menjadi ISRB TK-nya Kemenq, itu salah satu milestone-nya adalah bagaimana kemudian ini dipakai di seluruh KL. Nah kita sudah buat mapping nih. Oh, udah buat mapping ya, Pak? Triwulan 1 KL-nya ini nih target kita. Triwulan 2 KL ini segala macam, sampai kemudian akhir tahun diharapkan nanti semua KL sudah bergabung. Ya, meskipun baru sebatas representasi ya, bukan semua yang 23.000 satker itu gabung, enggak. Yang penting setiap KL itu ada perwakilannya lah, representasi yang menggunakan DJP seperti itu. Oke, jadi ini memang bertahap ya Pak ya? Bertahap. Bertahap. Jadi teman Hai di sini harus bersabar dulu ya, karena kita juga masih tahap piloting ya Pak ya. Piloting sembari menyempurnakan ini. Oke, nah sebelum kita tutup nih Pak acara yang luar biasa ini, apa sih Pak harapan dari hati kecil Pak Denny terhadap sistem DJP ini Pak? Ya harapannya tentu begini ya,
kita mengembangkan ini kan tentu dengan tujuan yang mulia ya. Bukan hanya terkait dengan bagaimana kita memodernisasi pengelolaan kas negara, tetapi juga bagaimana kita mencoba memberdayakan UMKM lah. Di masa pandemi ini kan UMKM termasuk yang paling terpukul ya. Iya, benar sekali. Betul. Kalau kita lihat jumlahnya ada 60 juta UMKM. Iya, UMKM. Sekarang baru sekitar 12 juta yang bergabung dengan digital payment gitu kan. Nah, sekarang jadi kita berupaya gimana caranya semakin banyak sektor yang terlibat, kemudian vendor yang terlibat semakin banyak, ya, kemudian manfaat yang diperoleh juga semakin banyak. Besar, ya. Jadi bukan hanya sekarang di Kemenku saja, tetapi semua KL dan vendor-vendor rekanannya juga merasakan manfaat dari DigiPay ini. Itu sih harapan kedepannya gitu kan. Termasuk ini juga ya, mungkin untuk daerah tertentu seperti Aceh misalnya kan belum tercover nih. Nah mungkin ke depan kita juga akan mencoba nih untuk Aceh melalui Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia, BSI ya Pak ya? Ya, BSI betul. Oke, jadi tuh sebenarnya ya teman saya, Pak Denny ini sangat berharap sekali vendor-vendor ini untuk lebih aktif mendaftarkan UMKM-nya. Karena itu tadi jumlah UMKM di Indonesia ini sangat 60 juta, ya, 60 juta itu jumlah yang luar biasa sekali ya Pak. Ya. Nah, Pak bayangkan nih, kalau 60 juta mereka itu dapat bergabung ke DigiPay ini. Luar biasa itu. Betapa luar biasanya ya Pak ya, betapa kita dapat mampu menyelamatkan perekonomian negara. Betul. Nah, teman saya perlu untuk ketahui bersama bahwa salah satu arah kebijakan APBN 2021 ini adalah pemulihan ekonomi nasional ya Pak. Salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Betul. Diharapkan melalui digitalisasi UMKM ini ada transformasi ekonomi menuju digital ya Pak ya. Betul sekali. Digitalisasi transformasi ekonomi. Oke Pak. Bincang-bincang masalah DigiPay ini Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak perencana pengembangan DigiPay ini ke depannya? Apakah akan menggait sektor swasta mungkin nih Pak untuk bergabung sama DigiPay? Baik, pengembangan ke depan ya. Yang pertama jelas penyempurnaan sistem aplikasi nih. Sekarang kan kita masih menemui kendala ya, beberapa fitur misalnya belum aktif dan sebagainya. Jadi ke depan yang pertama pengembangan aplikasinya diperbaiki, disempurnakan. Yang kedua perluasan KL-nya. Sekarang 32 diharapkan nanti semua KL ikut, termasuk juga yang di Aceh nanti, yang belum tercover tadi itu. Nah itu yang kita harapkan pengembangan ke depan, termasuk juga pelibatan semakin banyak UMKM yang bergabung di dalam DigiPay. Jadi terbatas yang sekarang, tapi kemudian kita berharap dari 60 juta itu bisa ikutlah minimal setengahnya misalnya gitu kan. Luar biasa itu kalau seperti itu. Oke. Jadi teman saya Pak ini sangat berharap untuk UMKM ini dapat bergabung ya Pak ya. Betul. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari YouTube juga nih Pak. Vendor harus punya rekening giro ya. Kadang ini yang menjadi kendala para UMKM gitu Pak. Ya. Ini memang di isu-isu awal DigiPay memang menjadi hal yang dipertanyakan. Dulu ketika awal dibangun memang harus giro. Tapi sekarang ketika kita lobby ke kementerian perbankan bisa menggunakan tabungan biasa sebenarnya. Tapi nanti mungkin ini lebih pas di sesi yang kedua nanti siang ya. Teman-teman perbankan kan hadir tuh. Nanti mereka yang akan menjelaskan lebih detail apakah boleh dengan rekening biasa misalnya atau harus rekening giro. Kalau kita di PKN kebijakannya jelas ya. Tolong dipermudah pembukaan rekening, jangan hanya giro tetapi juga rekening biasa. Tapi nanti clear-nya detailnya sesi kedua nanti siang untuk membahas terkait dengan ini. Oke, jadi teman hai untuk mau tahu gimana jawaban lengkapnya dari sisi perbankan ini bisa ikut di sesi 2 nanti ya Pak ya. Betul. Akan ada 3 himpunan bank negara yang akan bergabung dengan kita ya Pak ya. Siap. Oke, nah tidak terasa waktu kita sudah tipis sekali nih Pak. Iya, 52 ya sudah. Mungkin sebelum kita closing ada lagi yang mau disampaikan Pak terkait DigiPay ini? Ya, kita di PKN berharap ya, jadi teman-teman di Satker, di KPPN lebih aktif lagi nih, karena sekarang kan perkembangannya kita lihat nih, progresnya memang kalau jumlah satu cepat nih naiknya, transaksi juga cepat, nominal pun cepat, tetapi yang agak lambat adalah penambahan jumlah vendor UMKM. Tadi kendalanya memang faktor SDM, kemudian mindset tadi, jadi diharapkan teman-teman KPPN, Kanwil dan Satker lebih aktif lagi bagaimana mengajak vendor ini bergabung dalam DigiPay. Tentu dengan disampaikan nih kelebihannya apa saja, manfaatnya apa saja, sehingga kemudian tertarik mereka ikuti DigiPay. Tentu dengan pendampingan juga ya, pendampingan juga karena mereka nggak bisa dilepas begitu saja. Perlu pendampingan langsung nih. Kadang-kadang kalau UMKM itu kalau dilepas misalnya pelatihan via Zoom nggak bisa tuh, dia harus langsung didampingi on the spot gitu ya. Itu mungkin kendala kita yang sekarang dihadapi ketika pandemi. Kita mau bikin bimtek agak susah karena kalau UMKM harus langsung dikasih tahu gitu. Nah itu yang sekarang. Tapi harapannya ke depan
seiring dengan semakin normalnya kondisi, mungkin ya semakin bisa diakali lah seperti apa caranya seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan kalau untuk menyukseskan DigiPay ini dari mulai sektornya, KPPN-nya, Kanwil-nya, bahkan vendornya itu sendiri harus kerja bareng ya. Perbankannya juga sama. Iya, perbankannya juga harus sama-sama lima sama pihak gerak. ini ya, Pak? Kalau salah satu mandek nggak bisa. Nggak bisa ya, Pak? Kita kenceng segala macam, banknya nih telat, Iya, nggak bisa juga. Bisa juga. Kenceng semua, vendornya nggak mau. Nggak mau, Kita bisa juga, harus semuanya jalan. Iya, jadi benar-benar kita harus kerja bareng ya Pak. Kerja ya? bareng, Kerja tim betul. banget nih. Oke, karena waktu kita sudah semakin tipis nih ya Pak ya. Tidak terasa sesi pertama dengan Pak Denny Herianto ini telah selesai nih Oke, Pak. siap. Kalau bisa nambah nih Pak. Terima kasih Pak Denny atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa Oke. sekali. Semoga DigiPay ini dapat semakin berkembang ya Pak ya. Amin, amin. Dan juga dapat segera diimplementasikan di seluruh Indonesia nih Pak. Amin, amin. Bukan main-main doanya. Sekarang sudah loh. Sekarang sudah. Oh, ya sudah. Papua sudah ada. Oh, sudah. Hanya Aceh aja yang Oh belum. iya aja. Oke. Berarti tinggal ujung sana aja. Ujung sana ya, aja. Pak? Oh, luar biasa. Semoga dalam waktu dekat ini sudah tercover semua ya Pak ya. Ya, oke. Amin. Nah, terima kasih juga kepada seluruh audiens Semanha yang telah berpartisipasi pada sesi kali ini. Jangan lupa kita juga punya sesi 2 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan jangan lupa juga siapkan nih jawaban kalian karena kita akan mengadakan kuis yang sangat luar biasa dengan hadiah yang sangat menarik yang akan menghibur teman-teman semua di siang bolong nanti nih Pak. Oke, sebelum closing kita pantun dulu nih Pak. Boleh, boleh. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sobi dan Pak Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di High Talk berikutnya. Oke. Dadah. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda.